Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perpangkatan seperti materi yang kemarin. Nah, kali ini apa sebetulnya manfaat dari materi perpangkatan? Perhatikan di sini misalnya jarak antara bumi dan matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, kita bisa menuliskan 150 juta kilometer itu dengan 15 dikalikan 10 juta. Nah, 15 dikalikan 10 juta itu bisa dituliskan 15 kali 10 pangkat 7. Itu salah satu manfaat dari pangkat. Kemudian yang kedua misalnya bakteri itu ukurannya sangat kecil. Nah, itu bisa dituliskan misalnya dalam mikrometer. Jadi 1 mikrometer itu adalah 1 per 1 juta meter. Nah, menuliskannya 1 per 1 juta meter itu bisa dituliskan menjadi 10 pangkat 6 meter. Jadi di sini kan per 1 juta. Jadi 1 jutanya menjadi negatif 6 tadi, 10 pangkat negatif 6. Nah, untuk berikutnya materinya seperti apa? Perhatikan mulai yang pertama ini materi esensi yaitu bilangan berpangkat. Apa artinya? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi misalnya A pangkat N itu adalah A kali A sebanyak N. Contohnya 3 pangkat 5, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Itu adalah arti dari bilangan berpangkat. Jadi 3 itu adalah bilangan pokoknya, sementara 5 adalah pangkat atau eksponen. Kemudian berikutnya, dalam menuliskan perpangkatan, jadi dalam menuliskannya bagaimana? Misalnya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Artinya apa? Negatif 2 itu dipangkatkan 3, jadi negatif 2 pangkat 3. Berikutnya, contoh yang kedua yaitu misalnya menghitung nilai perpangkatan. Itu tadi hanya menentukan saja, menuliskan saja. Sekarang yang negatif, ini negatif 0,3 dipangkatkan 2, itu artinya yang di dalam kurung ini kan yang dipangkatkan. Berarti negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3. Jadi yang dipangkatkan yang di dalam kurung. Hasilnya adalah 0,09 karena negatif ke negatif adalah positif. Kemudian di sini 0,3, satu angka di belakang koma, di sini 0,3, satu angka di belakang koma. Hasilnya menjadi 2 angka di belakang koma, jadinya 0,09. Kemudian yang negatif 2 dipangkatkan 3, artinya negatif 2 kan negatif 2 kan negatif 2. Negatif kan negatif, positif kan negatif, sehingga hasilnya negatif 8. Kemudian yang negatif 2 pangkat 4, artinya negatif 2 kan negatif 2 kan negatif 2 kan negatif 2. Hasilnya ada 16, ternyata positif. Sambil diamati, ternyata kalau pangkat bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya ada negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Itu salah satu yang bisa kita simpulkan dari pangkat. Kemudian berikutnya, kalau ada operasi yang lain, jadi selain pangkat itu ada kali, ada penjumlahan. Di dalam hierarki matematika atau urutan mengerjakan dalam matematika, kalau pangkat itu dikerjakan lebih dulu dibanding kali dan bagi. Jadi urutannya pangkat, kemudian kali dan bagi, baru mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk soal yang seperti ini, 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2, berarti yang dikerjakan lebih dulu adalah yang pangkat. Sehingga hasilnya ada 5 pangkat 2 itu hanya 25. Kemudian baru dikalikan 2, hasilnya 50. Kemudian baru ditambah 3, hasilnya 53. Kemudian berikutnya untuk yang bawahnya dilihat 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Yang dipangkatkan dikerjakan lebih dulu. 4 pangkat 3 64. 3 pangkat 2 9. Hasilnya jadinya 64 dibagi 8 ditambah 9. Hasilnya adalah 8 ditambah 9 adalah 17. Berikutnya, perkalian pada perpangkatan. Artinya apa? Di sini dengan kalau basisnya sama, jadi misalnya 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 3, basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama 3, maka pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 3, 3 pangkat 5. Nah, itu kalau basis yang sama terus dikalikan, maka bilangan pangkatnya bisa dijumlahkan.
Kemudian yang kedua, misalnya bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi. Misalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, artinya kan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, itu bilangan pangkatnya bisa dikalikan. Jadi bilangan 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kemudian perpangkatan pada bilangan, ini perhatikan, jadi yang di dalam kurung itu dikalikan. Jadi A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Bilangan contohnya seperti ini, 2 kali 3 dipangkatkan 3, artinya 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Berikutnya, contohnya yaitu misalnya begini, 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2, itu artinya 4 pangkat 3 ditambah 2, jadi 4 pangkat 5. Kalau negatif 4 pangkat 2 dilihat di sini, yang dipangkatkan itu yang di dalam kurung, yaitu negatif 4. Dan yang di sini juga negatif 4. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Jadi negatif 4 pangkat 2 ditambah 3, negatif 4 pangkat 5. Berikutnya, memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, di sini misalnya 4 pangkat 3 dipangkatkan 2, yaitu 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Berarti bisa dijumlahkan pangkatnya, 4 pangkat 3 ditambah 3, jadi 4 pangkat 6. Begitu juga dengan X pangkat 3 dipangkatkan 4, jadi X pangkat 3 dikalikan 4. Hasilnya adalah X pangkat 12. Kemudian berikutnya, sekarang materi esensi yang 1.3. Di sini hasil pembagian dengan basis yang sama. Hasil bagi dengan pangkat dilihat di sini. Misalnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya bisa dikurangkan langsung. Jadi 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Jadi 3 pangkat 2. Kalau dalam bentuk variabel, jadinya A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M min N. Jadi dikurangi di sini. Nah, untuk yang pecahan dilihat, kalau bilangan pokoknya berupa pecahan A pangkat B pangkat N, itu berarti pembilangnya pangkatkan N, penyebutnya juga dipangkatkan N. Jadi hasilnya A per B pangkat N itu adalah A pangkat N per B pangkat N. Seperti ini. 2 per 3 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Berikutnya, pembagian pada perpangkatan, berarti contohnya seperti ini, 4 pangkat 3 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, itu berarti pangkatnya dikurangi. 4 pangkat 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Gitu seterusnya. Perhatikan sekarang berikutnya, menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah, misalnya ada contoh seperti ini, 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Kalau bilangan pokoknya semua sudah sama, itu bisa langsung dikerjakan jadi 1. Jadi, 4 pangkat 3 ditambah 8 dikurangi 5. 3 ditambah 8, 11 dikurangi 5, 4 pangkat 6. Jadi bisa langsung. Tidak melalui tahapan ini bisa langsung. Kemudian berikutnya, misalnya ini. Nah, ini juga sama. 4 pangkat 4 B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 dikalikan B pangkat 6 dibagi B pangkat 3. Dijadikan satu langsung bisa. Jadinya B pangkat 4 dikurangi 2 ditambah 6 dikurangi 3. Bisa juga B pangkat 4 ditambah 6 dikurangi 2 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah B pangkat 5. Jadi 10 dikurangi 5. Hasilnya B pangkat 5. Kemudian berikutnya, untuk penerapan misalnya pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Jadi misalnya di sini menurut Badan Statistik di situ pada tahun 2010 jumlah penduduk Pulau Jawa itu mencapai 130 juta jiwa. Nah, itu sudah melalui proses pembulatan. Nah, sedangkan luas Pulau Jawa itu adalah 1,3 dikalikan 10 pangkat 5 km persegi. Yang ditanyakan adalah berapa kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010. Nah, di sini dilihat, perhatikan penduduknya ada 130 juta jiwa. Berarti bisa dituliskan 130 juta jiwa ini 1,3 dikalikan 10 pangkat 8, nolnya sebanyak 8. Perhatikan, nolnya sebanyak 7 diberikan koma di sini karena ini adalah bilangan baku. Jadi bentuk bakunya adalah seperti ini, 1,3 kali 10 pangkat 8. Luas Pulau Jawa adalah 1,3 dikalikan 10 pangkat 5 km persegi. Berarti kepadatan penduduknya ada jumlah penduduk dibagi luas. Sehingga di sini 1,3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,3 kali 10 pangkat 5.
Nah, 1,3 dibagi 1,3, 1. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5, berarti pangkatnya yang dikurangi langsung, hasilnya adalah 10 pangkat